record ya. 여자 artinya perempuan. Oke. 두 번째 단어는 untuk kata kedua kira-kira dibaca seperti 휴지, 휴지. Ada yang masih ingat 휴지 apa? 티슈, Tisu, betul. Boleh teman-teman kalau mau gambar garis ya. 휴지 artinya tisu. Oke. Nomor 3, sam. 어떻게 읽을까요? dibaca sebagai 예, 지폐. 네, 지폐. Oke. Coba tebak 지폐 ini kira-kira kita akan hubungkan dengan gambar yang 지폐 apa? 지폐 ada yang tahu? Oh, 지폐 artinya uang kali? uang. Betul. Don. 지폐 artinya uang kertas. Jadi kalau don, mungkin Yarobun tahu uang don ya. Nah, kalau 지폐 ini uang kertas. Oke. Kemudian selanjutnya yoyo. Nah, ini mudah ya, yoyo. Berarti ke yoyo. Betul, ke yoyo. Oke. Kemudian yegi, ada yang masih ingat yegi? Itu berbicara. Oke, berarti gambarnya di Kanan bawah. ya kanan bawah. Oke, berarti yang terakhir dibaca apa ya Robun untuk sayuran? 야채. betul ya, 야채. 네, 좋습니다. 오, 아주 잘했어요. 네. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari tema bacim yaitu konsonan akhir dan nanti akan ada beberapa ungkapan ya. Oke. Ada yang pernah dengar apa itu bacim? Bacim, kalau ya Rabun perhatikan ya, di sini ada suku kata yang satu suku katanya terdiri dari konsonan, kemudian vokal, kemudian konsonan. Jadi ada 3 huruf. Nah, yang ini pun disebut bacim, yaitu huruf konsonan yang berada di bawah. Ini namanya bacim. Oke. Di sini juga ya Rabun ada bacim gitu ya. Ini bacim. Nah, huruf ketiga yang berada di bawah konsonan ini disebut sebagai bacim. Oke. Oh, di sini ada benda 표지판, papan tanda ya. Di sini ada 표지판, yang mana ketika ya Rabun lihat di bawah sini, setelah pa ada tambahan nian ya, pan, 표지판. Nah, n-nya di sini adalah bacim. Terus di sini juga ya Rabun, pada judul drama ya, Hanguk drama, Hanguk ada bacim di sini, bacim n. Di sini ada juga bacim k. Oke, ada huruf di bawah. Nah, ini juga ini bacim. Oke, jadi bacim itu adalah konsonan yang letaknya di bawah atau di akhir suku kata. Oke. Nah, bacim ada 7 bentuk ya cara baca. Yang pertama kita lihat di bacim miem. Oke, bacim miem berarti apa? Miemnya ada di bawah ini ya Rabun. Miem berada di bawah. Nah, untuk bacim miem dia akan tetap dibaca sebagai M. Tetap dibaca sebagai M ya. M. Kemudian silakan coba ya Robun, ada miem, kemudian ada A, lalu ada miem lagi, maka dibacanya Mam. betul, mam. Oke. Kemudian di sebelah kanan ada biep, kemudian ketemu sama O dan ketemu miem sebagai baci, maka dibaca sebagai Bom. betul. Jadi mam, pom. Jadi bacim bisa berada di bawah. Nah, kalau misal bacim bertemu lagi dengan suku kata vokal setelahnya. Contoh, di sini ada mam, terus ada lagi i, suku kata i di sebelahnya. Suku kata i ini kan tidak ada konsonan yang bisa dibaca ya. Alias habis mam kita akan langsung bertemu dengan vokal i. Maka bacimnya tidak berlaku ya Robin. Maksudnya tidak berlaku gimana? Bacim akan pindah ke depan. Jadinya kita akan bacanya sebagai mami. Oke, jadi penggalannya mami gitu. Oke, tapi kalau misal tidak ada vokal, cukup dengan mam saja, maka dia M-nya akan berada di bawah.
Oh ya, sekali lagi, ini hanya cara baca, tapi tulisannya tetap akan seperti ini. Mam, i. Tulisannya mam, i. Tapi dibacanya mami. Mami. Oke, deh. Oh, mami ya. Deh. Sama juga dengan pom. Nah, pom, ketika tidak ada suku kata lanjutan, M-nya akan berada di bawah dan kita tetap bacanya bom. Tapi ketika ada suku kata vokal pom sama i, maka kita akan baca ho Homi. dan Mami. mm-mm, homi. Mm-mm. Jadi ini berlaku untuk semua bacim ya Rabun. Bacim hanya ada di bawah, tapi ketika bertemu vokal, cara bacanya bacim akan dibaca ke suku kata berikutnya. Oke, nah, kita lihat bacim selanjutnya ada ieng. Bacim ieng di sini akan dibaca sebagai eng. Eng, ya, ini ya bacim eng. Oke, contoh berarti di sini karena tidak ada vokal, karena tidak ada konsonan, ini kan tidak dibaca ya, langsung ke vokal yo. Langsung ke vokal yo dan karena ada eng, jadinya dibaca Yong. iong. Di sini juga ada sebelah kanan giok ketemu u ditambah ieng jadi eng, bacanya Oke, betul. Kalau misal yong diikuti dengan suku kata vokal ini, maka akan dibaca jadi Yongo. yongo, betul. Jadi tidak dibaca terpisah yongo gitu ya. Bacanya yongo. Terus kalau gung juga, misal gung ketemu dengan i, maka dibacanya kung, kungi, gitu ya. Kungi. Oke. Ya, 좋습니다. Tadi ada dua ya, ada bacim M dan bacim Eng. Sekarang bacim ketiga, ada bacim nian yang dibaca tetap seperti huruf N. Oke, tetap seperti huruf N. Nah, contoh, di sini ada jiet, kemudian ada A, kemudian N. Jadi dibaca Chan. Oke, Chan bacanya begini ya. Kemudian ada juga sebelah kanan Cige ketemu sama O sama N jadinya Ton. Oke. Berarti kalau misal Chan ketemu vokal I maka akan dibaca Chani. Oke. Sama dengan Ton ketemu sama I akan dibaca Toni. Oke, jadi tidak akan dibaca sepenggal-sepenggal Jan I, bukan, tapi langsung Chani, nyambung gitu ya. Sama bukan Don I, tapi Tony. Betul. Bacim selanjutnya ada bacim real. Nah, bacim real ya Robun, kalau sebelumnya R ini bisa dibaca dua huruf ya, bisa R, bisa L kalau di awal. Tapi kalau di bawah, dia murni akan dibaca sebagai L saja. Oke, di sini ada tiget, ada A, dan L. Maka dibaca Tal. Oke. Di sini ada siot, ada U, dan L. Maka dibaca Sul. betul. Oke, sul ini alkohol ya, Robun ya. Kalau dal artinya bulan. Nah, kalaupun misal dia ketemu vokal, ingat yang tadi ya, Robun. Kalau dal misal I, maka akan dibaca jadi Tari. tadi. Karena apa? Karena ketika bacim ketemu vokal, bacimnya tidak berlaku. Bacimnya akan dibaca mengikuti suku kata berikutnya. Oke, berarti yang ini sul ketemu i maka dibacanya jadi suri, betul. Suri. Jadi olah-olah bahwa iyengnya nggak ada ya Robunnya. Iyengnya nggak ada, realnya langsung naik ke samping. Realnya naik ke samping. Gitu. Oke, kal dan suri. 자, 한번 볼까요? 네. Terakhir ini ada, oh bukan terakhir. Untuk bacim berikutnya ada bacim giok.
Nah, bacim giok ini ada 3 personil ya, Robun ya. Ada 3 personil, huruf giok, kemudian huruf kiek, huruf sang giok. Kalau dia di awal, dia dibaca sebagai antara huruf G, K, dengan K, tebal ya. Tapi ketika dia menjadi bacim di bawah, dia akan tetap dibaca sebagai huruf K biasa. K biasa semuanya. Oke, kita lihat coba ada konsonan giok, konsonan U, dan bacim giok. Maka akan dibaca sebagai Guk. guk. Oke, jadi tidak dibaca sebagai guknya pakai G ya. Guk, guge itu enggak, tapi langsung guk tegas huruf K biasa. Guk. Terus ini juga ada konsonan ini tidak dibaca, ada vokal O ketemu bacim kiek, ada kieknya ya, maka dibacanya ok. Jadi tidak dibaca ok, ok hanya nggak usah. Jadi langsung ok aja. Oke. Nah, kemudian ada konsonan biek ketemu sama A, ketemu bacim giok lagi, maka dibaca Bak. Oke, bak biasa. Tidak pakai H dan tidak terlalu tebal, tapi huruf K biasa. Jadi bak. Ini juga berlaku ya, Rabun. Kita contoh ada I, vokal I. Maka akan dibaca Kuki. I. Dia akan tetap dibaca seperti huruf biasa. Oke, tidak dibaca K. Dia dibaca K kalau dia berada di bawah sendirian ya, tidak ada vokal sebelumnya. Termasuk juga O. Kalau ketemu I, kira-kira akan dibaca Oki. Nah, di sini Oki hanya muncul. Karena apa? Karena kieknya seolah-olah naik ke suku kata berikutnya. Termasuk juga ini contoh bak ditambah E. Jadi akan dibaca seperti bak. Penggalannya dibaca pak. Jadi pakai. Pakai. Tebal ya, karena K-nya tebal, jadi bagi 2 pakai. Oke, 좋습니다. 여기까지 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu sampai sini? 네. 질문 없어요? 자, 우리 연습해볼까요? 자, 여러분, 이거 같이 읽어보세요. silakan coba teman-teman baca. Manusia salju. Bahasa Koreanya. Nun saram. Ada bacim apa di sini? Nian dan Nian dan mim. Ada N sama M ya. Nun saram. Oke. Nun saram. Nun itu artinya salju. Saram artinya orang. Selanjutnya untuk gambar papi, bahasa Koreanya. Di situ ada kang, terus ada a, kemudian ada ji. Kangaji. Kangaji artinya papi, anak anjing ya. Kangaji. Selanjutnya ada dapur, bahasa Koreanya dapur. Bu. Kemudian o. Bu dan o. Tidak pakai H ya, jadi buok saja. Bukan buok. Buok aja. Oke. Selanjutnya untuk bahasa Korea gunung. San. Oke. San. Ini ada bacim N ya. San. Oke, 좋습니다. Selanjutnya bahasa Koreanya beruang. Berarti dibaca om. Ada bacim M ya. Oke. Bahasa Koreanya balon. Ada ada u ya, dan son. Oke, berarti ada 2 bacim di sini ya. Bacim eng dan bacim n. Oke. Selanjutnya bahasa Koreanya semak. Subak. Dan bak.
Ketika mengucapkan pa, ya Rabun tidak perlu terbawa huruf G. Bag itu bukan ya. Langsung aja subak. Subak. Oke. Selanjutnya yang terakhir wajah. Bahasa Koreanya wajah. Gul. Betul. Gul. Nah, tapi kalau misal gini ya Rabun, ada huruf I di belakangnya, ini akan dibaca seperti apa kira-kira? Ini jadi gu dan ri. Betul. Jadi ini tetap dibaca karena di depannya ada giok ya, bukan vokal. Tapi L yang kedua karena di depannya ada vokal, jadi akan dibaca ri. Sebentar. Kita lihat ada sisa bacim berikutnya. Nah, bacim biep. Oke, bacim biep punya dua anggota. Ini duo ya, duo maya. Oke. Ada bacim biep yang huruf B dibacanya jadi P. Begitu juga dengan bacim biep yang huruf piep dibacanya P biasa, tidak pakai H. Oke. Nah, di sini ada vokal I, kemudian ada bacim B, maka akan dibaca Ip. ip. Oke. Terus di sini juga ada konsonan siot dan vokal U dan P. Jadi sup. Jadi bukan sup pakai H tidak ya, cukup sup aja. Ip dan sup. Oke, ip ini artinya bibir, sup artinya hutan ya Rabun. Oke. Selanjutnya, nah terakhir nih adalah bacim yang paling banyak personilnya ya, kayak BTS ya Rabun, ada 7. Adalah bacim giok yang akan dibaca seperti, bacim diget, bacim diget yang akan dibaca seperti huruf T. Nah, BTS tuh maksudnya ya, T-nya ya. Oke, T di sini pertama ada anggota personil huruf diget. Jadi dia di bawah tidak dibaca sebagai D, tapi sebagai T. Nah, di sini ada konsonan giok, ada vokal O, dan ada bacim D. Maka dibacanya God. God. Oke. Jadi tidak kita baca God pakai D, tidak ya. God langsung T. Begitu juga dengan ini ada konsonan biep, ada vokal A, ada bacim T. Jadi dibacanya Bat. Oke, tidak pakai H ya, bukan bat, tapi bat aja. Oke, God sama bat. Oke. Selanjutnya, personil ketiga, perkenalkan dia adalah huruf siot. Di sini dibacanya bukan sebagai S, tapi langsung dibaca sebagai T. Oke, ada O dan O. Jadi langsung ot. Jadi bukan os ya. Personil keempat ada sang siot. Awalnya kan dia dibaca double S ya. Tapi kalau di bawah dia dibaca T. Jadi ini ada vokal A, lalu ada T. Dibaca At. Betul. Nah, tapi ingat ya Rabun, ketika ditambahkan vokal, maka bacimnya tetap naik ke atas. Contoh di sini. Ini akan dibaca seperti O. Betul. Jadi bukan ote ya. Ose. Terus sama dengan at. Contoh misal at sama O akan dibaca seperti Aso. Aso. Ya, jadi bukan atau ya. Atau dalang. Ya. Selanjutnya ini personil ke 567 nih. Ada konsonan jiet, ada konsonan ciet, dan ada hiet. Nah, tapi semua tetap dibaca T ya Rabun. Oke, kita lihat ada biep, ada I, dan ada T. Maka dibaca Bit. Oke, beat. Yang ini juga ada vokal U, ada T, maka dibaca
Yut. Betul. Di sini ada jiet, ada u, ada t. Jot jadinya ya. Ini bukan dibaca bij, bukan bij, nggak pakai j. Ini juga bukan dibaca yuj, bukan, tapi langsung dibaca t. Ini juga bukan dibaca joh, ya, meskipun dia huruf h, tapi kalau di bawah dibaca t. Jot. Sekarang kita posisikan ketika ada vokal. Oke. Contoh, bi. Oke, ini maka dibaca jadi Biji. biji. Oke, bukan biti. Ya, kalau yang ini dibaca jadinya yuto. Oke, bukan yuto. Selanjutnya yang ini, ya Robun pasti sering pernah dengar. Ini akan dibaca Coa. oh. Oke. Loh, hanya kemana di sini kok nggak ada? Nah, ya Robun, pay attention ya. Huruf hiat ketika dia jadi batim dan ketika dia bertemu dengan vokal, maka hiat akan hilang. Oke, hiat akan hilang, dia tidak dibaca. Maka akan dibaca coa. Jadi bukan coha, ya, coa. Oke. 여기까지 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kita udah kenalan sama. Halo Sam, maaf mau tanya, kalau misalkan kita dapat suatu kata gitu ya, misalkan apa gitu ya, misalkan anggaplah dapatnya jot gitu ya. Nah, terus pas kita mau nulis kan berarti bacimnya bisa banyak nih ya, ada 7 pilihan berarti ya. Nah, itu cara kita nulis, maksudnya kayak kalau kita dengar dan kita disuruh tulis, gimana cara kita menentukan itu pakai huruf apa gitu di bacimnya? Satu-satunya cara adalah ya Robun harus hafal kosakatanya ditulis pakai apa gitu ya. Contoh kayak Robun nulis bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris yang bunyinya banyak ya. Misal bunyinya banyak itu kayak bye. Ketika kita mengucapkan bye, gimana caranya ya Robun tahu kita bisa pakai bye ini atau bye ini atau bye ini? Yaitu dengan cara menghafalkan gitu ya. Dilihat konteksnya, misal konteksnya saya membeli apel, berarti ya Robun pasti harus tahu, oh berarti yang harus saya tulis adalah BUY gitu. Berarti kita mau nggak mau harus hafal kosakatanya. Tapi minimal untuk bisa hafal kosakata berarti apa ya Robun harus tahu cara bacanya dulu kan ya. Nanti seiring waktu, ketika Robun belajar banyak hal, nanti Robun akan secara natural bisa menghafal banyak bentuk kata tanpa pusing, oh ini pakai bunyinya T nih, harus T yang mana ya? Gitu ya. Sama dengan ketika bunyi Y yang ada 2 bentuk, W yang ada 3 bentuk, itu W-nya yang mana ya? Nanti akan bisa sendiri. Oke. Itu 있어요. ada lagi? 감사합니다. 네. Sekarang kita coba latihan lagi ya, Robun. 읽어보세요. Bahasa Koreanya cangkir. Cup. 네. Cup. B-nya B-nya jadi P ya. Bukan kobe, kita pakai B, bukan cup. Enggak, cup. P-nya mengatuk. Selanjutnya ada bahasa Koreanya ladang. Bat. Oke, bat tidak pakai H. Lalu bahasa Koreanya jamur. Betul. Posot. Oke, jadi bukan bosos ya, bosot. Bahasa Koreanya sendok. Di sini akan dibaca sekarang. Nah, Rabun aturan bacim itu sangat banyak sehingga mungkin Rabun akan menemukan beberapa cara baca yang loh kenapa ini G-nya dibaca K gitu ya.
Nah, di sini boleh ya Robun tambahkan catatan ya. Ketika ada konsonan, misalkan bacim T bertemu dengan bacim K. Oke, bacim K. Maka dua-duanya akan dibaca sesuai bacimnya. Tidak peduli dia di atas ataupun di bawah. Contoh, dia kalau di bawah sini wajar ya Robunnya dibaca T ya. Jadinya sut ya. Tapi ini kan bukan bacim, Sam. Ini kan giok ya. Kalau dia bertemu bacim ini sebelumnya, maka dia akan dibaca seperti bacim K. Jadi sut karak. Ketika bacim bertemu bacim, maka dia dibaca sesuai bacimnya. Meskipun posisinya ada di atas. Oke, sukara. Oke. Lanjut ke bunga. Nah, kot. Oke, jadi baca kuch, bukan coach ya. Dibacanya adalah kot. Kecuali kita pakainya seperti ini. Nah, ini baru dibaca sebagai koci atau gini ya. Koci. Tapi kalau tidak ada diikuti vokal akan dibaca kot seperti huruf T. Nah, selanjutnya bahasa Koreanya lutut. Oke. Enggak pakai H. Murep. Lanjut bahasa Koreanya huruf H. Nah, ini mah ya udah tahu ya. Maka dari itu disebut hiyat. Jadi dia bukan huruf hiyah gitu ya, tapi huruf hiyat. Terakhir bahasa Koreanya bunga sakura. Bukan coach ya. Resumnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu ya Rabun? Tadi bacim ada berapa bunyi? 7. Oke. Ada bacim apa aja? M, N, R, gitu ya. K, E, T. Yang paling banyak personilnya bacim apa nih ya Rabun? T ya, ada 7 personil. Oke. Terus Nita. Oh, selanjutnya. Enggak nih, boleh. Sam, yang tadi kan bunga itu kan kot, K-nya 2. Terus yang bunga sakura itu tadi K-nya 1. Itu harusnya K-nya 2 atau beda? Saya makasih. Oke. Di sini K-nya boleh 1, boleh 2. Ya, mau dia Robun tulis kot boleh, mau kot aja juga boleh. Kenapa? Sebenarnya hal seperti ini tidak akan terlalu dipermasalahkan karena ketika ya Robun di Korea pun mereka tidak akan membaca romanisasi gitu ya. Tapi kalau untuk pengen memudahkan ya Robun membaca, boleh ya Robun mau pakai romanisasi, K-nya 2 itu yang lebih benar. Tapi untuk cara baca saya mencontohkan seperti ini tadi ya. Itu ketika ini T ketemu sama K, maka semua dibaca biasa. Pokot. Oke, ada lagi? Terima kasih, Sam. Oh, iya. Oke. Nah, tadi adalah contoh bacim dasar. Ada 7 bunyi ya, Rawun. Sekarang kita akan ketemu sama bacim ganda. Huruf kemarin itu ada yang ganda, ada yang gabungan. Nah, bacim juga ada. Di sini agak tricky, jadi ya Rabun boleh siapkan catatan supaya bisa dilihat-lihat ya. Nah, bacim ganda yang pertama adalah huruf real giok. Bacim real giok. Bacim real giok ini, ya Robun harus membuang huruf L-nya. Tidak dibaca. Oke. Jadi langsung ya Robun baca hanya bagian ininya saja. Gioknya. Oke.
Contoh ada huruf hiat, dan ini Kak. Jadi bacanya Mm-mm. Jadi bukan herek, bukan juga helek, nggak pakai L gitu ya. Helek, herek, bukan, tapi langsung hek gitu aja. Hek. Hek artinya tanah ya. Oke. Sama juga dengan ini. Ada diget, ada A, dan ada tak. Jadinya dap. Dap ini ya Rabun tidak perlu dibaca dark, tidak juga dalek, salah. Langsung K aja. Ini jadi R-nya dihapus. Nah, sama seperti bacim biasa. Jadi ada pengecualian ketika dia bertemu vokal setelahnya. Nah, kalau ketemu vokal setelahnya, maka dia akan dibaca dua-duanya ya Robun. Nah, dua-duanya itu maksudnya adalah dipisah. Jadi bacim real akan ngikut. Contoh, kalau gini ya, her, misal. Her, realnya akan di bawah, bacim gioknya akan nyambung ke sebelahnya. Jadi akan dibaca herki. Sama dengan tap. Maka akan dibaca Nah, di sini karena ada bacim ketemu sama ada salah satu anggota huruf bacim juga, maka ini akan cenderung dibaca huruf K. Ini juga akan cenderung dibaca huruf K. Ya. Turkey, Turkey. Jadi Turkey. Oke. Turkey, Turkey. Oke, ini yang real giok ya. Selanjutnya ada real biak dan real hiat. Nah, ini yang akan dibaca huruf depan saja. Berarti apa? Huruf kedua tidak dibaca. Huruf depan saja. Huruf depan akan dibaca sesuai bacimnya, yaitu huruf L. Berarti ini akan dibaca diget, O, dan L. Jadinya Jadi bukan dolep gitu ya. B-nya nggak perlu ikutan. Dol aja. Oke. Sama juga dengan ini. Sanggiok. Ketemu jadi kel. Jadi kel. Oke. Kita tes ketika dia bertemu dengan bahasa vokal selanjutnya. Betul. Ketika ada dua bacim ganda yang bertemu vokal, maka bacimnya dipisah. Satu tetap di bawah, bacim yang kedua yang di belakang akan pindah ke depan. Oke. Nah, selanjutnya ada ke, misal seperti ini akan dibaca sebagai Nah, khusus yang ini ya Rabun. Ya Rabun ingat tadi ketika hiat menjadi bacim ketemu dengan vokal, hiatnya maka akan hilang. Betul. Ketika hiat hilang, maka satu-satunya bacim adalah bacim real. Berarti realnya mau nggak mau harus ke samping. Jadi akan dibaca keru. Jadi bukan keloho tapi keru. Ya Rabun pernah dengar kata ini kan ya? Shiro. Oh, betul, shiro. Kenapa? Karena hanya hilang. Jadi hanya tidak dibaca. R-nya nyambung ke samping. Shiro, nggak mau gitu ya. Shiro. Oke. Bacim ganda selanjutnya ada biep dan siot. Nah, ini ya
Oh, ada yang mau tanya? Enggak. Oh, enggak ya. Oke. Batsim biab siot. Di sini yang akan dibaca hanya huruf biab. Jadi ya Rabun silakan hilangkan siotnya. Siotnya dihilangkan. Oke, di sini ada giok, ada a, dan ada batsim biab. Maka jadinya Kak. tidak perlu gaps, S-nya nggak usah. Oke, gap. Di sini juga ada vokal U dan vokal konsonan P. Jadi op. S-nya tidak perlu. Oke, jadi gap dan op. Kita coba menggunakan vokal, maka dibaca jadi Kapsi. kapsi. Betul ya, kapsi. Sama yang ini ya, Rabun pasti sering pernah dengar op. Opso. Oke, opso. Opso nggak ada ya. Opso. Nih. Ini oke. Nah, kemudian ini bacaan terakhir ada nien jiet dan nien hiet. Nah, dua-duanya hanya nien yang dibaca. Oke, jadi fokus, jadi enggak pakai J ya, bukan tapi langsung an saja. Ini vokal A, ini N, an aja, enggak pakai J. Nah, di sini M, ada A, dan ini N. Jadi man, tidak pakai H. Oke, kita tes. Ini akan dibaca jadi Anja. anja. Betul, anja. Kalau ini akan dibaca jadi Mana? hanya ikut atau tidak? Tidak. Tidak akan dibaca jadi mana. Hanya hilang ya. Pokoknya kalau ada bacim H dia akan hilang sehingga bacim yang membersamainya akan pindah ke depan. Oke. Bismillah. Oke, tidak ada pertanyaan atau sudah jelas? Kencana ya? Oke, semuanya. Oke, sekarang kita coba latihan baca. Nih, membaca bahasa Koreanya kita pelan-pelan. Ada real giok. Yang mana yang dibaca kalau real giok? R atau K yang dibaca? Nanti jadi Oke. Jadi kalau sesama huruf bacim ketemu huruf bacim maka akan dibaca sesuai bacim. Jadi Kita. Oke, Ikta. Kemudian Ikta membaca. Tapi kalau misal kita tulis ini ya Rabun, akan dibaca sebagai Ilkoyo. akan diejanya ilkoyo. Angka 8 tadi dibaca sebagai Yodor, betul ya. Yodor, B tidak ikut. Terus kalau misal huruf ini sama-sama ada il B-nya. Nolta. Ya. Tapi kalau ini Nol. B-nya pindah ke samping. Nolpo. Betul. Oke. Terakhir ada Shirta. Oh, Kenapa ada Shirta? Nah, Darbun boleh catat ketika Hiat ketemu sama Diget, dia akan dibaca sebagai jadi di sini akan tereja seperti ini. Iya, Diet sama Digetnya ketemu jadi silta.
Oke, Silta. Sekarang kita coba ini akan dibaca jadi Siren. dan siren. Tidak mau ya, tidak suka. Sesuatu yang tidak disukai, silta. Ke bahasa Koreanya dulu. Anja. Anta, betul. Anta. Kalau ini tadi dibaca Anjayu. Anjayu. Kemudian ada bahasa Koreanya banyak. Manta. Kok bisa manta? Karena H ketemu di G tadi ya. Oke. Kalau misal ini ya Bun, hanya akan jadi lawan katanya banyak, di sini ada keranjangnya kosong. Tidak ada, berarti tak. Soyo akan dibaca seperti ini. Soyo. Oke. Nah, gimana ya Rabun untuk perbaciman? Oke, tidak sebanyak huruf dasar kemarin ya. Oke. Untuk huruf bacim ganda ya Rabun mungkin akan jarang menemui. Jadi jangan terlalu pusing gitu ya, karena secara natural nanti pun Rabun akan bisa mengenali meskipun contoh R sama G ini yang mana yang dibaca duluan, ini yang mana dibaca gitu ya. Ini yang mana dibaca, nanti pelan-pelan akan hafal sendiri. Oke, sebelum itu kita istirahat dulu. Nanti habis ini kita akan coba sesi breakout room untuk teman-teman latihan membaca salam. Oke, lain. Kita akan istirahat 5 menit. Pun siku, usai ya, istirahat 5 menit, kemudian kembali lagi.
번째야, 여러분. 네. 자, suara saya terdengar? 네. 네, 좋아요. 다시 시작하겠습니다. Kita mulai lagi ya. 네, di grup itu ada udah di-share untuk kosakata mengenai salam sama beberapa ungkapan ya, Rabun. Insa, insa artinya greetings atau salam. Nah, di sini kita akan coba bagi beberapa kelompok. Saya akan bagi 9 kelompok dengan pembagian seperti berikut. Kelompok 1 sampai 9 silakan membaca per bagian ini ya. Ini nanti room 1, ini room 2, kemudian ini room 3, ini room 4, ada 6 ya? Oke, ada 6, oke nggak apa-apa. Room 4, kemudian ini room 5, ini room 6. Masing-masing room silakan diskusikan dengan teman cara kemudian kira-kira artinya apa, kemudian kira-kira tebak-tebak aja ini dipakai dalam situasi apa sih? Kalau waktunya, ya Rabun mau berapa menit? 5 menit. 5 menit? Oke. 10 menit boleh, tapi misal sudah selesai mau balik ke main room nggak apa-apa ya. Misal jam 10 menit udah selesai. Oke. Jadi silakan cari cara baca dan artinya. Ya Rabun googling atau pakai kamus online ya. Saya sarankan ya Rabun pakai kamus online-nya itu yang seperti ini keywordnya. Kamus Naver Korea Indonesia. Tidak perlu install aplikasi, jadi bisa langsung lewat browser. Kamus Never Korea Indonesia. Saya tidak terlalu menyarankan Google Translate karena artinya sangat agak gimana gitu ya. Atau kalau pengen sama punya Never, Papa Korea Indonesia. Oke, baik. Silakan teman-teman masuk ke room masing-masing dan waktunya maksimal 10 menit. Gimana, Ca? Apanya gimana? oke. Oke, roomnya silakan ya masuk ke room masing-masing ya.
Berarti udah ya ini. Ini lagi satu nomor ya, yang nomor pertama. Iya, tapi Jalja itu ternyata jadinya selamat tidur, Kak. Oh, iya. Berarti kita yang ungkapan untuk selamat malam. Iya. Nah, yang pertamanya, Kak, aku nggak tahu. Aku juga baru nyari yang pertama. Kita cari lagi ya.
Weh. Ya Allah, salah. Kalau yang kedua, artinya selamat bangun tidur ya. Kok bangun tidur? Bukan selamat tidur. Annyeonghi Jumuseo. Iya ya, Selamat malam. Jumuseo. Jadi selamat tidur ya, Kak? Kayaknya sih selamat tidur ya. Tapi tunggu aku cek lagi deh. Annyeong Seo bukannya selamat malam. Nah, iya. Oh, Jadi selamat malam ya. Terus jadinya yang pertama apa ya, Kak? ini kalau aku cek Kalau translate-nya I am fine. Apa sih? Baik-baik saja. Apa sih namanya? Kalau di bahasa Inggrisnya I'm fine. cari soyo ya. Iya, Jal Isoyo. Cari soyo it goodbye. Kamu tinggal bukan sih? Kalau yang ketiga ini bukan good night ya? Iya, Ayo. jadinya selamat tidur sih kalau aku cari. Aku nyarinya ini good night. Iya, mungkin yang good night untuk selamat tidur kali. Kalau yang kedua, Anyong Chumoseo, selamat malam. Good night yang selamat malam. Aduh, aku nggak ngerti lagi. Tadi apakah yang Jal Isoyo? Jadi selamat tinggal. Yang Jali Soyo, aku nyarinya di Google Translate tuh artinya I am fine. Aku notice saya gimana? Ketemu semua? Ketemu Sam. Ketemu ya? Oke. Jangan khawatir misal nggak ketemu saya takut salah baca, takut salah arti. Jangan ya. Coba aja dulu namanya proses belajar. Oke. Baik, kita mulai dari kata paling pertama, kelompok 1. Boleh? Ini dibacanya Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, di sini ada catatan untuk H, huruf H di semuanya. Huruf H ini ya, Robun, akan dibaca samar sekali. Annyeonghaseyo. Jadi, kalau secara penggalan dia tetap dibaca Annyeonghaseyo, tapi secara natural Annyeonghaseyo. 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 Oke. Ini artinya apa? Halo. Halo, betul ya. Halo. Bisa juga secara implisit adalah selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jadi bebas ya, annyeonghaseyo. Tidak seperti Indonesia yang punya pagi, pagi gitu ya. Siang, siang gitu. Tapi kalau Korea annyeonghaseyo. Oke, kalau yang di bawahnya dibaca
Annyeong. Annyeong. Oke. Nah, annyeong di sini sama seperti annyeonghaseyo, cuma jadi catatan adalah ini bentuk casual di mana ya Rabun tidak bisa sembarangan menggunakan ya. Hanya kepada yang akrab saja. Sekalipun dia mungkin lebih muda dari kita, tapi kalau kita belum akrab sama dia, sebaiknya jangan pakai annyeong. Oke, jadi annyeonghaseyo gitu ya, annyeonghaseyo kecuali sama teman bestie gitu ya, annyeong gitu. Oke, selanjutnya yang ini dibaca 반갑습니다. 반갑습니다. Oke, ada nian ketemu sama giok akan dibaca seperti hangkap. 반갑. Hanggap. Kemudian ada biak sama n akan dibaca sebagai m. Hanggap. Dan di sini yang jarang diperhatikan ada juga biak ketemu sama siot dibaca seperti sang siot. Jadi asnya tegak. Oke, jadi gambaran cara bacanya adalah hanggap hanggap pakai M jadinya ya dibaca. Biar ketemu N jadinya 반갑습니다. 반갑습니다. Ini artinya apa ya, Robin? Kenalan dengan Betul, salam kenal, senang bertemu denganmu gitu ya, atau 만나서 반갑습니다. Nih, biasanya kalau satu paket 만나서 반갑습니다. 만나서 artinya bertemu ya, jadi senang bertemu denganmu. 반갑습니다, senang. Alias kalau di Indonesia naturalnya salam kenal. Oke. 네, 수고했어요. 네, 잘했어요. Oke, kelompok 2. 반갑습니다, 쌤. 네, 잘했어요. Clear. Kita masuk kelompok 2, dibaca sebagai 반가워요. betul, merujuk ke sini ya. Merujuk ke sini berarti dibacanya 반가워요. Artinya apa? Senang bertemu. Oke. Salam kenal sama juga dengan yang ini ya. Ini bentuknya non formal atau informal sopan. Ini bentuknya formal. Jadi sama-sama sopan keduanya ya. Oke. Boleh pakai ini, boleh juga pakai ini. Oke. Kalau yang ini dibaca 감사합니다. 감사합니다. Di sini merujuk kepada ini ya Robun ya, dibaca M. 감사합니다. Mungkin ya Robun ada pertanyaan, Sam tulisannya kamsa atau kamsa gitu ya. Sekali lagi sebenarnya dibandingkan memikirkan apakah K atau G, ya Robun sudah tahu ya konsep pelafalan ini antara G atau K gitu kan. Jadi tidak benar-benar G, tidak juga benar-benar K. Jadi 감사합니다. Boleh mau nulis pakai G boleh, mau nulis pakai K juga boleh. Oke, 감사합니다. Oke, artinya apa? Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang ini? 고마워요. 고마워요. Boleh 고마워요. 고마워요 sama dengan 감사합니다. Bedanya kalau ini lebih formal, ini sopan. Oke. Ini bisa dikatakan ada serapan hanca atau aksara Mandarinnya. Kalau ini adalah bahasa murni Korea, bahasa asli Korea. Oke. Selanjutnya, 잘했어요 kelompok 2. Hijau. 네, good. Kita lanjut ke kelompok 3. Maaf teman-teman, ada musik keliling. Kedengeran nggak di situ? Oke. Ini kelompok 3 ya. Boleh kelompok 3 ini dibaca? 별
Betul ya. M-nya ini akan naik ke sini. Marshmallow. Di sini R-nya tidak naik. Jadi ada pengecualian. Untuk di sini pure marshmallow aja sebenarnya. Cuma sebagai bentuk sopan ditambah yo di belakang. Jadi nanti Robun akan banyak menemukan contoh seperti ini. Yo, yo, yo. Ini juga. Ini adalah akhiran bentuk sopan. Nah, makanya sebenarnya pure marshmallow ungkapannya, tapi ditambah ini jadi biar sopan gitu ya. Pure marshmallow. Marshmallow putus, baru ucapkan io-nya terpisah. Pure marshmallow. Artinya apa? Sama-sama. Sama-sama. Ini adalah ungkapan respon ketika kita mendengar dua kata ini ya, Robun. 감사합니다. 고마워요. Boleh ya Rabun ucapkan? 별 말씀을. Oke, kalau yang di bawahnya dibaca 아니에요. 아니에요. Oke, 아니에요 artinya Tidak. tidak. Oke. Tapi dalam konteks ini 아니에요 sama artinya seperti 별 말씀을요. Jadi ketika ada yang ngucapin makasih, kita cukup dengan 아니에요. Oh, it's okay, ya. No worries, gitu ya. 아니에요 artinya tidak perlu makasih maksudnya. Oke, jadi sama-sama diartikan sama-sama. Oke, yang ketiga, ini dibaca sebagai 죄송합니다. 죄송, hanya agak samar ya. 죄송합니다. Ini ada biap yang mengarah ke sini. 죄송합니다. 죄송합니다 artinya Maaf. maaf. Betul. 수고했어요. kelompok 3. Betul deh. Selanjutnya kelompok 4. Oke. Yang pertama dibaca apa? 미안해요. 미안해요. Hanya dibaca samar ya. 미안해요. Atau ya walaupun sering dengar 미안해 gitu ya. He. Nah, ini io-nya sebagai bentuk sopan. 미안해요. Artinya maaf juga. Oke. Ini dengan ini sama. Konteksnya tapi yang ini lebih formal. 죄송합니다 lebih formal. 미안해요 sopan. Kalau yang miane aja itu casual ya, bentuk banmal, casual. Oke. Selanjutnya yang ini dibaca 괜찮습니다. betul. Dia sama N-nya mengarah ke sini ya, 괜찮습니다. H di sini akan hilang, hanya hilang. Jadi tidak perlu dipedulikan ya. 괜찮습니다. Oke, artinya apa? Tidak apa-apa, tidak masalah, baik-baik saja, gitu ya. Nah, ini adalah ungkapan respon untuk 죄송합니다 dan 미안해요. Jadi ketika ada yang minta maaf, kita akan jawabnya 괜찮습니다. Oke, yang terakhir 괜찮다요. Hanya tidak ikut ya. Penggalannya akan jadi seperti ini ya, Robin. 괜찮아요 sama seperti 괜찮습니다. Ini bentuk formal, ini bentuk sopan. Oke. Jadi 죄송합니다. 괜찮습니다. 미안해요. 괜찮아요. Ya, ketika ada yang minta maaf boleh pakai dua respon ini. 수고했어요. 네, 잘했어요. kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok 6. Boleh dibaca? Salah kelompok 5 deh. Silakan dibaca. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Hanya juga dibaca sama. Artinya apa? Selamat tinggal. Oke, artinya bye, selamat jalan. Ya walaupun sering dengar naga,
Karago, ka itu artinya pergi. Jadi selamat pergi. Di sini seperti apa? Contoh ketika kita bertemu teman. Teman pergi duluan. Kita ditinggalin. Nah, kita ngucapin ke teman, selamat jalan. Untuk orang yang pergi, kita ucapkan selamat jalan. Nah, itu konteksnya. Selamat jalan. 안녕히 가세요. Kalau yang ini? 잘 가요. 잘 가요. Nah, ka-nya sama ya, Kabut. Ini adalah bentuk sopan dari 안녕히 가세요. 잘 가요 sama. Selamat jalan. Kemudian yang di bawah? 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 네. Ini kebalikannya dari 가세요. Kalau 가세요 kita ucapkan ke orang yang pergi, maka 계세요 kita ucapkan ke orang Yang datang. yang ditinggal pergi. Jadi yang tinggal pergi, yang ditinggal gitu ya. Contoh kayak tadi kan teman kita pergi duluan ya. Kita ngucapkan ke teman 가세요. Teman ngucapin ke kita karena kita yang ditinggalin 계세요. 안녕히 계세요. Oke, jadi ada gambaran ya. Oke. Ketika 계세요 adalah selamat tinggal, maka kita ucapkan ke orang yang ditinggal. Baik, 잘했어요. 네, kelompok 5 bagus. Oke, selanjutnya kelompok 6. Ini dibaca. 잘 있어요. 잘 있어요. 잘 있어요. Nih, ini tidak murni dibaca L karena di sini ada vokal. 잘 있어요. 잘 있어요. S-nya pindah ke depan sini. 잘 있어요. Oke. 잘 있어요 kira-kira artinya 있어요. apa? Selamat tinggal. Tinggal. Apa kabar? Tinggal. Bukan kan. 잘 있어요 ketika dia kalimatnya flat seperti ini. 잘 있어요 artinya selamat tinggal. Dia bentuk sopan dari 안녕히 계세요. Tapi kalau dia berbentuk tanda tanya, ada juga yang tanda tanya ya. 잘 있어요 Banyak intonasi yang lebih tinggi. Betul. Itu menanyakan kabar, apakah kamu baik-baik aja atau selama kamu tinggal, kamu gimana? Baik-baik aja gitu ya. 잘 있어요. 잘했어요. Selanjutnya nomor 2. 안녕히 안녕히 주무세요. 주무세요. 안녕히 주무세요. Artinya Selamat Selamat- bobo. Selamat tidur. selamat bobo. Selamat tidur. Iya betul, selamat tidur ya. 안녕히 주무세요, selamat tidur. Bisa juga diartikan sebagai selamat beristirahat. Contoh, ya Rabun habis bertemu orang, ini dalam konteks formal ya. Misal ada kelas malam dengan guru, kemudian berpisah, ya Rabun bisa ngucapin 안녕히 주무세요, selamat beristirahat. Berarti yang kalau di bawahnya 잘 자요. 잘 자요. selamat Selamat tidur. tidur atau good night, selamat tidur. 잘 주무세요, 잘 자요 bisa digunakan ya. Oke. Wah, 여러분 모두 다 잘했어요. bagus semuanya ya. Good. 네, 감사합니다. 아닙니다. 네. 아주 똑똑하네요. pintar-pintar semuanya ya. Oke, hari ini kita sudah belajar insamar. 여러분 boleh latihan untuk terus mengucapkan ini ya, dan sambil mengingat-ingat situasi di mana ungkapan ini bisa dipakai. Oke. 네. Ja, kalau tadi kita pengen ngomong terima kasih, pakai yang mana? 감사합니다. 감사합니다. Kamsahamnida atau 고마워요. kalau ada orang yang minta maaf, kita bilang apa? 미안합니다. 감사합니다. Orang lain yang minta maaf ke kita. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮습니다. 괜찮습니다. 아니에요 juga boleh dimasukkan ya. Oke. Kalau kita pergi meninggalkan orang, kita akan bilang 안녕히 계세요. 계세요. 안녕히 계세요 atau 계세요.
Jolly Cari soil. cocok. betul. 좋습니다. 오, 아주 잘했어요, 여러분. Oke. Untuk penutupan terakhir, mulai pekan depan kita akan mulai sedikit demi sedikit belajar tata bahasa. Sebelum masuk tata bahasa, Rabun perlu tahu bahwa susunan kalimat di Korea dan Indonesia ada sedikit perbedaan. Nah, di mana strukturnya tidak hanya seperti perbedaan dalam SPOK ya. Kalau Indonesia kan SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi kalau Korea ya, Bun, akan dimulai dari subjek, objek, predikat. Kalaupun ada keterangan, dia akan diselipkan di sini. Subjek, keterangan, objek, baru predikat. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan kedua, nanti ya, Rabun, diharuskan menggunakan partikel. Ada yang namanya partikel dalam kalimat bahasa Korea. Contoh seperti apa? Kalau di Indonesia kita misal pengen bikin kalimat ibu, saya menonton film di kamar misalnya gitu. Saya nonton film atau saya nonton drama deh. Saya nonton drama di sini kita tidak mengenal partikel di susunan bahasa Indonesia ya, Rabun ya. Tapi di Korea ada. Ketika saya diubah ke bahasa Korea, itu butuh partikel. Kemudian drama diubah ke bahasa Korea, butuh partikel juga, partikel objek. Terus ini juga butuh merupakan partikel yang akan diletakkan di kata keterangan kamar. Jadi semuanya nanti akan ada partikel masing-masing yang menunjukkan subjeknya apa, menunjukkan objeknya apa, keterangan apa, dan sebagainya ya. Oke, itu perbedaan kedua. Dan perbedaan ketiga adalah contoh dari kata menonton. Kalau kita kan nonton ya nonton aja ya, Robin ya. Tapi kalau di Korea, menonton itu versinya banyak. Kalau di buku sini, dia mengambil contoh kata gada. Gada ini artinya pergi ya. Dari satu kata gada, tergantung konteks situasi, dia akan punya berbagai bentuk gramatikal. Bisa 가요 untuk bentuk sopan, bisa 갑니다 kalau bentuknya formal, bisa 갔습니다 kalau bentuk lampau, 갈 겁니다 bentuk future, masa depan, 가세요 bentuk perintah, 갑시다 bentuk ajakan. Nah, belum lagi ketika harus dipakai sesuai dengan misal dia lebih tua atau dia seseorang yang dihormati gitu ya. Jadi itu perbedaan ketiga. Yang pertama susunan, yang kedua partikel, ketiga adalah gramatikal yang beragam gitu ya. Oke. Nah, contoh yang tadi perbedaan susunan ya, Rabun. Dalam bahasa Korea, kalau hanya terdiri dari dua, itu masih sama kayak kita. Misal Indah tidur, hanya dua ya, subjek dan predikat. Susunannya tetap subjek duluan, kemudian predikat. Indah tidur 자다, dari kata 자다. Jadinya 잠니다. Tapi di sini sebagai subjek, dia butuh partikel. Ga. Nah, nanti kita akan belajar ini ya. Jadi tidak hanya sekedar Indah 자다. Bukan. Kalau di Indonesia bisa, tapi kalau di Korea tidak. Harus Indah 시가 잡니다. Akan lebih kompleks ketika dia mulai ada objek. Yang mana di sini objeknya akan ditaruh setelah subjek ya. Jadi Indah roti makan. Itu pun Indah itu nggak bisa cuma Indah doang. Ada partikel. Roti juga nggak bisa cuma roti doang. Kan ada partikel gitu ya. Makan itu nggak bisa cuma mokta. Mokta artinya makan. Akan diubah ke bentuk formal jadinya 먹습니다. Contoh juga Budi pergi. Budi 시가 갑니다. Tapi kalau misal dia lampau, 갔습니다. Kalau dia bentuk perintah, 가세요. Jadi ini yang akan kita pelajari mulai pekan depan ya teman-teman. Nanti setelah link modul dikirim,
nanti boleh teman-teman pelan-pelan sekali 6 hari baca satu halaman gitu ya perharinya untuk persiapan nanti membahas tata bahasa. Oke. 자, 그럼 여기까지 질문 있어요. ada pertanyaan? 없어요, 쌤. Tidak ada ya. 좋습니다. 감사합니다, 쌤. Oke. Untuk tugas pekan kedua, teman-teman boleh cari lirik lagu, mungkin 4 baris ya, 1 bait gitu ya. 4 baris lagu Korea, atau misal yang saya nggak dengerin lagu Korea, Sam, boleh mungkin mau tulisan Korea, entah artikel, entah novel, entah skrip drama atau apa, pokoknya yang berbahasa Korea. Ya, Rabun boleh tulis tangan, kemudian dibaca, direkam ya. Oke. Jadi supaya mengenal langsung ketika bacim itu ada di susunan kalimat, ya Rabun sudah bisa tidak menganalisis bacimnya akan dibaca seperti apa gitu. Oke, tidak harus mencari artinya ya, yang penting ada tulisannya aja dulu sama cara bacanya. Oke. Ini saya mau tanya, ini dalam bentuk video kah atau voice note? Boleh kalau misal mau video, kalau mau voice note aja juga nggak apa-apa. Nulis dan baca kan, Kum? baik. Betul, menulis dan membaca. Nanti biar kita saling biar dikoreksi ya tulisannya, kemudian bacimnya dibacanya udah benar apa belum gitu. Sam mau tanya, kirimnya tetap di private chat, Sam. Betul, di private chat. Jangan lupa sebutkan nama lengkap yang sesuai sertifikat ya. Jadi supaya nama di rekapan nilainya nggak double-double. Oke, ada lagi? 알겠어요. 또 있어요. 네, 감사합니다, 쌤. Nah, kita foto dulu ya untuk presensi. Oh, gelap sekali. Saya belum nyalain lampu, teman-teman. 죄송합니다. 네. 카메라를 켜주세요. Silakan nyalakan dulu ya untuk presensi. Haná, 둘. sudah siap? Oke. 자, bilang kimchi ya, 여러분. 하나, 둘, 셋, kimchi. 좋아요. 잘했어요. 친구들 아주 예뻐요. 네, 좋습니다.